Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Fadila Fujianti dengan NPM 10221001 dari kelas karyawan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi bab 3 tentang formulir. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di secari kertas. Formulir disebut media karena formulir merupakan media untuk catat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Contoh formulir yang pertama ada formulir faktur penjualan, yang kedua formulir jurnal, yang ketiga formulir rekening buku besar. Formulir faktur penjualan terdiri dari nomor, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, dan kode pramuniaga. Jenis-jenis formulir. Yang pertama ada formulir satu set. Formulir satu set yaitu satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya adalah faktur penjualan. Yang kedua adalah formulir continuous. Formulir ini berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan. Contohnya adalah printer komputer. Yang ketiga, formulir tanpa karbon, yaitu beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contohnya adalah tiket pesawat. Kemudian ada formulir dengan tinta magnetis, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Kemudian yang terakhir ada formulir optical karakter dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca oleh alat input otomatis untuk ditransfer ke komputer. Kemudian ada manfaat atau kegunaan formulir. Yang pertama ada untuk menentukan hasil kegiatan. Contohnya yaitu pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan-laporan untuk pimpinan. Yang kedua yaitu untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan. Contohnya, penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan. Contohnya yaitu surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Yang keempat, yaitu untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana. Contohnya, rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan terhadap rencana. Kemudian ada penggolongan formulir. Yang pertama, menurut sumbernya. Menurut sumbernya dibagi menjadi 3. Yang pertama, formulir yang dibuat dalam perusahaan, digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dapat dikirim kepada pihak luar perusahaan. Yang terakhir yaitu formulir yang diterima dari luar perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menurut tujuannya. Menurut tujuannya dibagi menjadi 2. Yang pertama, formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain. Yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Kemudian ada prinsip dasar merancang formulir. Yang pertama, pemanfaatan tembusan atau copy formulir. Yang kedua, penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Kemudian, rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Unsur internal check dalam merancang formulir. Nama dan alamat perusahaan pada formulir. Kemudian nama formulir, nomor identifikasi pada setiap formulir, formulir besar, pencetakan garis pada formulir, pencantuman nomor urut cetak. Kemudian rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda betul atau salah, atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Kemudian ada formulir ganda yang terakhir yaitu pembagian zona. Kapan formulir digunakan? Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat. Kemudian, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Kemudian, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama. Yang terakhir, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Kemudian ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang formulir. Yang pertama, siapa yang memerlukan atau akan mendapat informasi yang dicatat di dalam formulir tab.
Kemudian, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama? Kemudian, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis? Kemudian, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau pemrosesan dengan mesin atau keduanya? Kemudian, apakah formulir tersebut akan diisi pensil, tinta, mesin ketik, mesin khusus, atau dengan proses penggandaan yang lain? Kemudian yang terakhir, apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip? Kemudian ada manfaat penggunaan formulir elektronik. Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Yang kelima, kecepatan pengisian formulir. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Yang ketujuh, tidak ada data yang mengambang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.